Hai guys, apa kabar? Hari ini aku mau membahas film berjudul Carve yang dirilis tahun 2024. Film ini menceritakan tentang sebuah desa yang baru aja memulai kehidupan baru setelah mengalami bencana. Namun sayangnya awal tahun mereka ini malah menjadi malapetaka saat desa mereka dilanda sesuatu yang mengancam jiwa. Penasaran kan kalian bagaimana cerita lengkapnya? Sebelum ke alur, kalian subscribe channel ini dulu ya. Jangan lupa di like dan share. Juga nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Berlatar pada tahun 1993, bertepatan malam Halloween, telah terjadi pembantaian di tempat peternakan. Seorang reporter yang selamat masih sempatnya merekam untuk dokumentasi. Setelah mengambil pisau, reporter bernama Elvis segera memburu monster labu yang membunuh banyak warga. It's just a pumpkin. Naas sekali, Elvis pun tak luput dari serangan monster labu. Kematian Elvis ini disaksikan oleh seseorang yang berada di dalam peternakan lainnya. Kemudian adegan beralih sebelum terjadinya pembantaian yang berada di desa Cedar Creek. Tepat setelah 1 tahun lalu mengalami bencana, desa ini memulai kehidupan baru dengan antusias memeriahkan festival labu yang diadakan oleh manajer umum bernama Bill bersama kepala lapangan bernama Kevin. Fenomena bencana itu pun menarik perhatian Elvis untuk meminta komentar kepada Bill dan Kevin. Namun mereka enggan membahas. Elvis pun memperjelas bahwa dulu terdapat kereta tergelincir yang membawa bahan kimia beracun tumpah mengenai desa ini sehingga membuat banyak warga tewas. Bill yang sedari awal menolak berkomentar memilih pergi, begitupun dengan Kevin. Di sisi lain telah berlangsung acara teater yang diadakan oleh kelompok anak muda, yakni penulis naskah bernama Kira, 3 pemain bernama Cody, Shane, dan Maddie. Terakhir bagian penataan panggung bernama Barb. Maddie keeps saying I didn't make a symbol. Miss Wender didn't calm the spirits with her. Di tengah acara, bocil bernama Trevor diam-diam mengintip hanya untuk melihat Maddie. Dia sangat terpikat dengan kecantikannya. Dan di saat itu pula, Trevor dipergoki Kira yang merupakan kakaknya. Di tempat lain, petani jagung bernama Chris sedang memperbaiki mobilnya sehingga putranya bernama Clint belum bisa menghadiri festival labu. Sambil menunggu, Clint menghibur diri dengan mendengarkan musik di kebun miliknya. Di tengah keasyikan, Clint tiba-tiba tersandung batang labu yang sangat panjang dan terlihat bentuk labu itu tidak seperti labu pada umumnya. Clint tidak curiga, lantas ia membawa labu tersebut ke festival. Devastating year. Can you please tell? Kembali ke Kira, setelah pertunjukan teater, Kira bersama teman-temannya juga diminta oleh Elvis untuk berkomentar. Namun Bill mengalihkan topik pembicaraan karena takut membuat Kira sedih mengingat bencana itu membuat orang tuanya meninggal. Elvis pun mengerti, lantas ia bertanya tentang karir teater mereka. Cody berkata bahwa teater ini masih baru. Lagi pula, dirinya hanya iseng bergabung lantaran dia akan pergi 3 minggu lagi untuk kuliah. Kira sebagai pacar tentu kaget Cody tidak memberitahunya. Karena kecewa, Kira memutuskan untuk mengakhiri teater ini. Keep up your work. You know I do. Kira. Sementara di festival, Clint yang baru tiba dihampiri Trevor karena ingin membeli jagung. Namun Clint menyuruhnya pergi lantaran jagungnya belum disiapkan. You know, if you enjoyed me, show's over, Clint, so don't bother. Sesaat kemudian, Bill mendatangi Clint. Akibat Clint terlambat, Bill tidak membolehkannya berjualan. Kabar tersebut diketahui teman Clint bernama Wes. Supaya nggak bete, Wes memberikan sekantong ganjoy. Lalu Wes sangat tertarik saat melihat labu yang dibawa Clint. Singkat waktu, kini para warga menghadiri acara kontes ukir labu dan Wes ikut menjadi peserta dengan labu dari Clint. Di samping itu, Elvis bersiap meliput kegiatan kontes tersebut. It's ridiculous backwards. $50! Time's up! Let's get some pumpkins. Saat para peserta sudah mulai mengukir labu, Wes terlihat bingung tidak menemukan pisaunya, lantas dia meminjam pisau peserta lain. What the hell?
Sontak Wes panik melihat labunya mendadak hidup dan menyerangnya. Monster labu itu pun tidak hanya membunuh Wes tetapi peserta yang lain juga sehingga membuat semua orang lari ketakutan. Sebagian orang yang selamat bersembunyi di peternakan, namun sial, Kevin yang akan menyusul malah ditangkap monster labu. Dengan apa yang terjadi barusan, mereka semua tak percaya melihat labu yang bisa hidup dan membunuh. Kini mereka terpaksa bertahan di peternakan sementara karena monster labu sedang berkeliaran di luar. Dari celah kecil mereka melihat monster labu mengeluarkan tangkai bunga. Maddie berkata bahwa monster labu berjenis betina. Namun Shin malah seakan mengejek membuat Kira marah. Dan sialnya, suara Kira dapat didengar oleh monster labu. Mereka semakin bingung kenapa monster labu bisa memiliki indera pendengaran. Maddie berasumsi mungkin saja labu tersebut hasil mutasi dari tumpahan bahan kimia yang melanda desa ini. Perkataan Maddie ini lagi-lagi diejek Shin dan sikap menyebalkannya itu memicu emosi yang lain. Don't talk to my girl like that. Enough! Seorang kakek bernama Arthur mencoba melerai mereka sembari menasihati untuk tidak mementingkan ego masing-masing, tapi harus bersatu agar bisa melawan monster labu. Don't cross it, it won't. They don't. You stay calm. Sontak mereka syok parah melihat Arthur dibunuh monster labu. Setelah monster labu pergi, mereka mulai berjaga-jaga dengan masing-masing membawa senjata seadanya. Lalu mereka mulai berdiskusi mencari cara agar bisa keluar dari tempat ini. Cody berkata bahwa dirinya membawa mobil tapi kuncinya masih di loker. Maddie mengusulkan untuk meminta bantuan saja, tetapi mereka semua tak ada yang memiliki ponsel. Di tengah diskusi, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan. I think it's a reporter. Ketika Kira memeriksa, ternyata itu suara Elvis dan rupanya Kira bersama yang lain yang menyaksikan Elvis dibunuh. Lalu monster labu membuang mayat Elvis tepat mengenai aliran listrik sehingga mengakibatkan konslet. Die! I can't fucking die! Di situasi yang mencekam, mereka dikagetkan dengan kehadiran monster labu yang sedang berusaha untuk masuk. Situation. So now Mereka tak menyangka monster labu begitu cerdas, di mana monster labu terlihat menggali tanah untuk bisa menjangkau mereka. Anyone hear me? Di tengah rasa panik, tiba-tiba Kevin menghubungi Bill yang ternyata masih hidup. Bill pun memberitahu kalau monster labu bisa mendengar. Kevin seketika memiliki ide, lantas dia mengganti saluran ke walkie-talkie-nya yang terjatuh. Setelah berhasil memancing monster labu keluar, Kira mulai menyusun rencana di mana dia menyuruh Kevin bertugas mengalihkan monster labu, sementara Cody akan mengambil kunci mobil di gedung staf. Setelah mereka sepakat, rencana pun segera dilakukan. Walau paha Kevin terluka parah, dia dapat melempar walkie-talkie tepat sasaran. Dan saat monster labu sudah teralihkan, Kevin menyuruh Cody beraksi. Now! Go, go, go! Setelah Cody bisa lolos, Kevin kemudian menyuruh yang lain segera lari ke parkiran mobil. Namun di tengah pelarian, Barb baru menyadari jika Trevor hilang, lantas Carrie mencarinya. Sementara itu, saat Kevin akan mengambil kunci mobil, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara langkah kaki. Begitu diperhatikan, Cody merasa lega karena yang datang adalah Trevor. Trevor sengaja memisahkan diri dari kelompok untuk menemani Cody. Tapi berselang, Kira datang. Lantas Cody segera memberitahu keberadaan Trevor dan Kira kepada Bill. Kembali ke Kevin, setelah membuat monster labu bergerak sangat jauh, sialnya Kevin malah bertindak ceroboh sehingga monster labu menyadari keberadaannya. Panik mengetahui monster labu menuju ke arahnya, Kevin spontan berteriak yang membuat Trevor kaget sehingga tanpa sengaja menjatuhkan kunci mobil ke lubang angin. Kevin memberitahu kelompok Bill jika monster labu kini mengincarnya. Begitu pula dengan Kira, ia memberitahu masalah yang dialami dan sangat butuh penerangan. Mendengar itu, Barb menyuruh yang lain lanjutin perjalanan sedangkan dia akan membantu Kira. Just get this done. Just fucking
Ketika menuju peternakan, Barb terkejut melihat kepala Elvis dijadikan pengganti labu. Sambil menahan rasa takut, Barb segera mengambil kamera Elvis. Di sisi lain, Kevin berjuang sekuat tenaga untuk keluar dari tempat itu. Namun sial, monster labu sudah berada di dekatnya. Lantas Kevin memberitahu Bill dirinya akan tewas. Tak ingin kehilangan Kevin, Bill bergegas pergi menolongnya. Saat tiba, Bill ketakutan melihat banyak darah berceceran di lantai. Dengan sangat waspada, Bill mencari Kevin. Sementara itu, Barb sudah sampai di gedung staf. Sambil membantu Cody, mereka tiba-tiba ketakutan mendengar kerusuhan Bill dan Kevin yang sedang menghadapi serangan monster labu. Naas sekali, Bill bersama Kevin pun tewas dengan mengenaskan. Kemudian, setelah Cody berhasil meraih kunci, mereka bergegas menuju parkiran. Begitu sampai di mobil, Shane seketika merebut kunci Cody, tapi naas, monster labu membunuh Shane. Mustahil kabur pakai mobil, mereka memilih lari dan sembunyi. What do we do? We just wait for... Kini nyawa mereka sedang terancam, tetapi mereka harus bisa tenang. Sembari makan permen yang diberikan Trevor, Trevor baru ingat ada mobil clean di dekat sini dan kuncinya juga di dalam mobil. Dirasa ini harapan terakhir, lantas mereka memeriksa keadaan. Melihat monster labu lagi sibuk di kandang baboy, mereka menggunakan kesempatan itu untuk menuju mobil clean. Ketika yang lain sudah di mobil clean, Maddie malah kembali untuk mengambil seruling kesayangannya yang tertinggal. Namun sial, monster labu menyadari kehadirannya. Melihat Maddie ditangkap monster labu, mereka sangat panik. Dalam perjalanan, Trevor sangat sedih atas kematian Maddie. Namun kesedihan Trevor berubah menjadi takut saat melihat ada sesuatu di balik kain. Mereka tak menduga menemukan Clint malah tertidur di saat pembantaian. Rupanya efek kejo itu pun membuatnya tak sadarkan diri sangat lama. Lalu Barb iseng melihat rekaman video di kamera Elvis. Saat ia perhatikan, Barb merasa ada yang aneh. Dia pun memperlihatkan kepada Kira dan berpendapat jika monster labu hanya mengincar para pengukir. It's going after the carvers. Di tengah perbincangan, mereka kembali panik saat menyadari monster labu berada di atap mobil. Karena Clint tidak tahu yang sedang terjadi, dia mengambil alih kemudi dan melaju dengan sangat lambat. Akibat Clint yang mengacau, monster labu itu pun bisa masuk ke dalam mobil. Clint bukannya fokus mengemudi, malah memperhatikan monster labu sehingga terjadi kecelakaan. Ketika Kira tersadar, dia mendapati tubuh adiknya dipenuhi darah yang ternyata itu hanya darah palsu. Kira senang adik dan pacarnya selamat dari insiden, tetapi Kira tak kuasa saat melihat Barb terkena tusuk di dadanya. Setelah Barb tewas, Kira kembali ke dalam mobil untuk memberitahu kematian Barb. Di tengah kesedihan, mereka mendengar suara monster labu. Dirasa monster labu sedang menuju ke arah mereka, Trevor seketika memiliki ide, yaitu berpura-pura mati. Walau Kira dan Cody agak ragu, tapi mereka tetap mencobanya. Tanpa diduga, ternyata ide Trevor berhasil menipu monster labu. Baru juga merasa lega, monster labu kembali muncul. Bisa kita lihat, monster labu memiliki kemampuan ingatan yang baik. Dia tahu setiap wajah para pengukir. Di saat monster labu hanya fokus kepada Trevor, Kira ingin melakukan perlawanan. Sayangnya harus gagal akibat kehadiran Clint. Mereka menyuruh Clint untuk diam, namun terlambat monster labu sudah muncul. Melihat Clint diserang juga, mereka tampak kebingungan. Sementara itu, monster labu membawa Clint pulang ke rumah. Sambil menatap labu yang terukir, monster itu pun seakan memberitahu bahwa dia tidak terima jika kawanan labunya diperlakukan tidak baik. No. Kembali
Kembali ke Kira, Cody, dan Trevor yang masih berada di mobil. Tak ingin hanya diam, Kira memutuskan untuk pergi mencari bantuan, sedangkan Cody tetap tinggal menjaga Trevor. No, don't shoot, please. Di tengah perjalanan, Kira tiba-tiba ditodong senjata oleh Chris akibat Kira memasuki halaman rumahnya. Kira mengakui dirinya rekan Clint dan mencoba menceritakan mengenai monster labu. Namun Chris malah tertawa seolah cerita Kira dianggap lelucon. Please, we have to call for help. It's not. Are you okay? Sontak mereka syok parah saat melihat tubuh Clint dikendalikan monster labu. Chris berusaha menembak monster labu untuk menyelamatkan Clint. Walau sempat mengenai monster labu, tetapi Chris berakhir tewas juga. Di satu sisi, Kira yang ingin kembali malah bertemu Cody dan Trevor yang berniat menyusulnya. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh penemuan bayi-bayi monster labu yang ternyata sudah berkembang biak. Seketika, Kira menggunakan bayi monster untuk mengancam monster labu agar mau melepaskan Trevor. Kira tahu monster labu akan tetap mengincar Trevor, maka dari itu dia membawa bayi monster kabur dan sembunyi di dalam peternakan Chris. Dengan sengaja, Kira meletakkan bayi monster tepat di dekat mesin penggiling untuk menjebak monster labu. Setelah membunuh monster labu, mereka keluar dari peternakan. Kira dan Cody memilih istirahat sejenak sementara Trevor menghampiri bayi-bayi monster. Trevor yang berniat ingin menghancurkan bayi itu malah diserang, tapi untungnya Maddie datang menolong. Mereka tak percaya melihat Maddie masih hidup. Lantas Maddie berkata bahwa dia melakukan improvisasi untuk mengelabui monster labu dan darah yang mereka lihat itu merupakan darah palsu. Kemudian Kira menghancurkan bayi-bayi monster menggunakan mesin pemotong rumput. Come here. Candy. Setelah semua berakhir, mereka bisa merasakan lega walau kini mereka hanya tinggal berempat. Kira sudah bisa merelakan Cody pergi dan dirinya akan tetap di desa ini untuk melanjutkan karir teaternya. Namun mereka tidak menyadari jika monster labu telah menjadikan kepala Clint sebagai inang. Lalu film pun sudah selesai. Bagaimana guys filmnya? Semua ini berawal dari bencana di desa sehingga menyebabkan labu itu bermutasi dan kemampuan labu tersebut seperti manusia. Tidak hanya cerdas, dia juga memiliki perasaan. Terbukti dia hanya mengincar para pengukir saja sebagai bentuk balas dendam. Dan dipastikan mereka belum bisa aman karena monster labu akan muncul kembali. Oke, seperti itulah cerita lengkapnya. Semoga kalian suka. Bye-bye.